105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Raw, dan selamat pagi warga Kota Padang, Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ici yang bakalan terus nemenin ruang dengarkan Raw sampai nanti di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa ya, di hari Jumat ini, tepatnya 2 Juni 2023, kita seperti biasa ada di program Obsesi Obrolan Seputar Sakopa Islam. Dan di depan Ici sudah ada Uhti Nida yang bakalan memberikan ceramah kita ya, Uhti Nida. Dengan tema apa ini? Insya Allah hari ini kita akan bahas terkait baby blues ya, karena angka baby blues tinggi ada apa dengan kesehatan mental ibu. Baik, sepertinya ini sangat menarik, dipersilahkan Uhti Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, tiada henti rasa syukur yang harus kita panjatkan karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji Islam meskipun dalam dunia apa nih ya, kalau dunia maya virtual ini namanya apa ya, dunia udara lewat udara gitu ya. Alhamdulillah hari ini masih Allah berikan kesempatan. Jadi besar sekali rasa syukur kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada hari ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa ingin mempersembahkan amal terbaik, ahsanul amal, begitu ya. Dan salawat dan salam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak henti-hentinya kita berharap syafaat Rasulullah SAW kelak, dan betapa rindunya kita kepada beliau. Kita berharap kepada Allah, atas izin Allah kita pun kelak nantinya bisa berkumpul dengan Rasulullah. Namun tidaklah semudah yang dibayangkan. Artinya cinta, kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, tentu harus ada pembuktian, tentu harus ada pengorbanan. Antara ibu dengan anak ke orang tua aja ada pengorbanannya, ada buktinya gitu ya, apalagi lah kita dengan Rasulullah SAW. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah, pastilah kita menetapkan Rasulullah sebagai qudwah dalam hidup kita, teladan dalam hidup kita. Yang namanya teladan pasti diamalkan lewat perbuatan, tidak mungkin hanya lewat lisan atau hanya diyakini dari hati saja, begitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita masuk dengan episode obsesi yang sudah Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan memang bisa mencerdaskan masyarakat Padang Sidimpuan. Kita menyampaikan bukan semata-mata hanya untuk ya sudah disampaikan, tidak, tetapi kita berharap yuk kita sama-sama taat gitu ya. Kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Maka ketika masyarakat itu bertakwa, maka insya Allah negaranya juga akan bertakwa. Nah, ketika negara itu bertakwa, maka jadilah dia negara yang Allah berkahi dan Allah berikan limpahan berkah dari langit dan bumi. Itulah yang kita harapkan di bumi Dalihan Natolu ini, begitu ya. Nah, terkait angka baby blues yang cukup tinggi, ada apa dengan kesehatan mental ibu? Mungkin ibu-ibu yang ada di pasar yang dengar siaran kita siang hari ini ya, Ukti ya, pasti mikir gini, di luar baby blues ya. Maaf ya ibu-ibu, saya orang Batak, jadi saya juga bisa bahasa Batak. Nah, jadi apa sebenarnya baby blues itu gitu ya? Ternyata baby blues itu, kalau kita lihat secara sederhananya ya, kondisi suasana hati ibu yang sudah melahirkan bayinya, namun dengan kondisi ketidaksiapan atau justru malah berada di posisi yang cenderung emosinya tidak stabil atau bahkan bisa menyakiti dirinya, bayinya, dan orang sekitar, begitu. Alasan utamanya adalah ketidaksiapan atau mungkin ada tekanan-tekanan lain yang dihadapi oleh si ibu sehingga stres yang lebih besar daripada rasionalnya gitu. Jadi akalnya sudah tidak bisa dia fungsikan dengan benar lagi gitu ya. Nah, akhirnya muncullah baby blues. Itulah sederhananya. Maka kalau kita lihat ya, tidak jarang sebenarnya setelah melahirkan ibu mengalami perubahan suasana hati secara drastis dan hingga mengalami gangguan kesehatan mental atau yang sering kita sebut dengan baby blues syndrome gitu ya. Nah, ini sudah umum sih sebenarnya, dan di Indonesia kenapa kita angkat kasus ini gitu ya, karena biasanya kan obsesi itu memang ada suatu fakta yang kemudian kita akan karena ini viral maka kita harus bahas ini dengan Islam dong, jangan hanya sekedar pakai akal saja gitu ya, tapi kita muslim maka diselesaikan dengan Islam. Jadi ada apa dengan baby blues? Ternyata Indonesia sudah berada di posisi memiliki angka baby blues syndrome tertinggi ketiga di Asia. Bayangkan, bukan Asia Tenggara loh ya, tapi di Asia, Indonesia itu memiliki angka baby bluesnya itu paling tinggi ketiga. Nah, sebenarnya akan banyak faktor, tetapi apa sih yang
paling krusial gitu ya? Apa sih yang paling penting untuk kita bahas dari baby blues ini begitu? Maka gangguan mental ya, gangguan kesehatan mental pada kelompok ibu hamil, menyusui dan ibu dengan usia dengan anak usia dini. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan anak usia dini gitu ya. Di Indonesia itu menjadi yang paling tinggi ketiga di Asia. Dan di Lampung ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa 25% wanita di sana setelah melahirkan mengalami gangguan depresi, dan hal ini terungkap dalam data laporan Indonesia National Endless Mental Health Survey gitu ya, di tahun 2023. Dan dari hasil penelitian Andrianti yang pada tahun 2020 terungkap bahwa 32% dari ibu hamil mengalami depresi. Jadi 32% dari ibu hamil mengalami depresi, itu bukan angka yang kecil. Meskipun mungkin nanti ada yang bilang kan di bawah 50%. Kita bukan melihat ini angkanya lewat 50% atau tidak, itu manusia loh ya kan gitu. Yang dikandung manusia, yang mengandung juga manusia. Jadi kalau manusianya depresi, ini bisa besar efeknya gitu. Lalu kemudian apalagi 27% ibu-ibu itu mengalami depresi juga pasca melahirkan. Dan selain itu, penelitian skala nasional menunjukkan bahwa 50-70% ibu di Indonesia mengalami gejala baby blues. 50-70%. Memangnya yang kelihatan tuh apa gitu ya, nanti akan kita lihat lah ya. Mungkin ada ibunya yang kerjanya nangis aja gitu loh, atau yang dia pengen nyakitin anaknya, atau yang dia pengen nyakitin dirinya sendiri gitu. Dan masih banyak lagi lah kalau kita lihat fakta baby blues ini seperti apa ya. Dan fakta ini sebenarnya sungguh sangat mengganggu. Maka perlu kita urai, ada apakah dengan kesehatan mental kaum ibu gitu ya. Maka yang pertama kita coba uraikan penyebabnya. Jadi psikolog dan ketua komunitas perempuan dari wanita Indonesia, keren ya, ini ada sebuah komunitas ya, WIK namanya, WIK, ketuanya namanya Maria Ekowati, mengatakan bahwa kondisi baby blues biasanya terjadi karena kondisi hormonal, meskipun perempuan sudah lama mempersiapkan diri menjadi seorang ibu misalnya ya. Nah, tapi beliau mengatakan juga bahwa kondisi baby blues parah juga bisa dialami wanita yang hamil karena kecelakaan. Dalam artian, paham ya? Marriage by accident gitu lah ya. Jadi menikahnya karena kecelakaan gitu ya. Hingga berada dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis atau mengalami KDRT. Nah, ini juga bisa menyebabkan si perempuan tadi mengalami baby blues. Dan kadangkala gitu ya, perempuan juga mengalami momen yang tidak mudah ketika menjalankan peran barunya sebagai seorang ibu. Tidak jarang ibu mengalami perubahan suasana hati secara drastis hingga mengalami baby blues syndrome tadi. Jadi mungkin tidak by accident, atau mungkin ya nauzubillah lah dengan accident gitu ya. Kemudian dia tidak siap dengan perannya sebagai seorang ibu, tambah lagi mungkin nanti persoalan rumah tangga, tambah lagi dengan ada KDRT dan yang lainnya gitu. Dan inilah yang menyebabkan gitu ya. Ini secara fakta yang ada gitu. Dan baby blues syndrome adalah gangguan kesehatan mental yang dialami oleh wanita pasca melahirkan. Jadi kalau tadi kita bincangin baby blues itu apa gitu ya. Jadi gangguan kesehatan mental yang dialami oleh para perempuan setelah mereka melahirkan. Dan gangguan ini ditandai dengan munculnya perubahan suasana hati seperti sering gundah, galau gitu ya. Kemudian juga merasa sedih secara berlebihan gitu. Tapi dia nggak tahu penyebabnya sebenarnya apa gitu. Nah, penyebabnya bisa banyak faktor, seperti sulit untuk beradaptasi dari kehidupan sebelum dan sesudah menjadi ibu. Jadi sebelum menikah misalnya kan, nah yang dia bayangkan mungkin gampang jadi ibu. Setelah jadi ibu ternyata berbeda. Terus ada perubahan hormon karena sudah melahirkan atau kurang istirahat lantaran waktunya untuk tidur juga tidak teratur gitu ya dengan posisi barunya, atau punya gangguan riwayat gangguan mental bisa juga. Jadi banyak faktor. Nah, namun apakah hanya sekedar itu saja? Jadi ini kan kita bicaranya individunya loh ya. Jadi misal ada fulanah yang mengalami baby blues, berarti dicek ke dia, oh ternyata dia nggak siap jadi ibu, oh ternyata dia udah mempersiapkan diri, bla 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 bla, banyak tadi yang sudah kita bahas. Ternyata apakah hanya itu faktanya? Ada faktor lain. Ini yang harus kita pahami. Apa faktor di samping faktor-faktor tersebut ada faktor lain yang lebih krusial, berarti yang lebih penting, yang lebih urgent dari hal tadi gitu ya. Yang turut mempengaruhi tingginya angka baby blues pada populasi ibu hamil dan menyusui, yakni kesiapan mereka menjadi seorang ibu ya, menjadi orang tua, dan itu memikul tanggung jawab terutama mengurusi anak-anak mereka. Dan mereka hidup dalam sistem sekuler seperti sekarang. Jadi kalau kita biasanya diobsesi pas sering ngomongin sekuler gitu. Jadi sekuler itu apa? Sekuler itu memisahkan agama dengan kehidupan.
Nah, ini kalau sudah dibilang memisahkan agama dengan kafiran, oh iya kan gitu langsung. Oh iya, ketika ada masalah nggak balik sama Allah. Oh iya, ketika ada persoalan rumah tangga nggak ngambil hukum Allah. Oh iya, ketika anaknya sulit diatur atau misalnya ketika dia melahirkan nggak terbayang kalau Allah tuh menjanjikan rezekinya loh, gitu kan. Berarti kan ada efek sekulerisme yang sangat besar gitu. Nah, kesiapan menjadi orang tua tentu tidak bisa dibentuk secara instan atau tiba-tiba. Misal mau jadi orang tua, ya udah dilatih 2 minggu persiapan rumah tangga, cukup nggak? Sebenarnya kan nggak cukup. Kenapa? Karena kehidupannya nanti selama hidupnya kan gitu. Nah, tidak cukup untuk pelatihan ya, dengan kalau di sini ada malah kita uraikan lagi, tidak cukup pula dengan pelatihan atau pembekalan pranikah dari KUA yang menjelang hari pernikahan gitu. Ini langsung sebut nama Kak. Ya kita coba dong kalau mau ini ya, mau logis gitu ya. Ada proses panjang gitu ya untuk membentuk setiap perempuan siap menjadi ibu, laki-laki siap jadi ayah, dan ibu siap untuk jadi orang tua, perempuan tadi siap jadi ibu untuk anak-anaknya gitu ya, dan itu melewati proses pendidikan dari usia dini hingga dewasa gitu loh. Kenapa? Contoh sedikit ya, kalau kita lihat persoalan rumah tangga, banyak juga yang akhirnya bercerai. Kenapa bercerai? Tidak yakin kalau ketika mereka menikah kehidupannya akan lebih baik secara ekonomi misal. Terus ya kan kalian sudah berpikir ini nih misalnya, kemudian terjadi COVID lah kayak kemarin. COVID itu banyak akhirnya memunculkan angka perceraian makin tinggi. Kenapa? Mereka mengatakan ya tidak bisa saya hidup dengan dia, nggak ada uangnya segala macam gitu, dan tidak meyakini bahwa Allah akan menjamin rezeki atas manusia-manusia tadi. Atau bahkan mungkin ada ibu yang yang tega, bukan rela ya, yang tega membunuh anaknya hidup-hidup gara-gara apa? Takut nanti anaknya nggak bisa makan. Coba kita bicara ini kan keimanan harusnya kan. Kalaulah kita mau bicara keimanan, kita ambil aja teori cicak. Ini teori cicak, biar kita tuh bisa mikir bahwa Allah tuh maha adil gitu ya. Cicak itu kalau kita pakai logika manusia, cicak itu merayap, makanannya nyamuk kan gitu. Jadi makanan cicak itu nyamuk. Nyamuk itu terbang. Kalau kita pakai logika manusia, Allah tuh nggak adil. Kenapa? Cicak merayap, makanannya nyamuk kan gitu. Kan lagunya juga gitu. Nanti disuruh nyanyi pula. Ini kita coba berpikir pakai akal yang disandarkan pada wahyu kan begitu. Nah, Allah katakan di dalam Al-Quran itu sampai binatang melata pun Allah jamin rezekinya. Jadi cicak itu kan cuma Allah suruh diam-diam merayap. Entar kalau udah ada nyamuknya, apa yang dilakuin? Hap kan gitu. Jadi ngehap saja, dan itu sudah jadi rezeki dia. Artinya kalau cicak saja Allah jamin rezekinya, gimana manusia gitu. Persoalannya manusianya iman gak kalau Allah itu akan memenuhi rezekinya atau tidak. Yang dilakukan sama cicak kan gak ini, Allah nih gak adil ya, aku maunya berenang biar bisa makan ikan. Gak gitu. Tapi Allah kasih dia rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, dan Allah jamin gitu. Bahkan kalau kita bicara tentang keimanan lagi, ketika ada persoalan rezeki misalnya ya, ini karena rumah tangga kan banyak juga persoalan itu. Ketika kita bicara rezeki, kan Allah sudah jaminkan manusia itu atas beberapa perkara, hidupnya, matinya, rezekinya, jodohnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara rezeki, selagi masih Allah kasih nyawa, berarti masih ada rezekinya. Kalau misalnya rezekinya sudah habis, berarti mautnya yang datang. Kan sederhana sebenarnya. Cuma tadi sudah disinggung di awal, ada proses pendidikan yang kita lalui dari dini, usia dini hingga kita dewasa yang tidak mengajarkan itu. Alhasil apa? Kalau sudah menikah, ya tidak siap dengan semua goncangan tadi, tidak siap untuk melibatkan Allah, tidak yakin kalau Allah maha menyelesaikan persoalannya gitu. Nah, maka mengapa banyak perempuan mudah mengeluh, merasa cemas tatkala menghadapi kondisi baru setelah ia melahirkan gitu ya. Hal ini lantaran mereka mental mereka itu, mental para perempuan kita itu tidak terlatih sejak dini untuk menyiapkan diri menjadi ibu dan mengurus rumah tangga. Bahkan mohon maaf sekali ya, banyak konten-konten rumah tangga tetapi yang ditunjukkan itu hanya romantisme belaka. Iya, nggak salah loh ya gitu, nggak salah, cuma kita harus lihat juga di balik itu kenapa pahala menikah itu jadi besar, ya kan, bahkan dilipat gandakan sekian kali lipat gitu, karena memang ujiannya nyata gitu ya. Kalau kita belum rumah tangga misalnya, pasti kan kita punya masalah sama kawan, mudah kan gitu. Kita punya masalah sama orang tua, biasanya orang tua akan ngalah gitu. Tapi ketika di rumah tangga
pasti banyak sekali. Makanya wajar kalau Allah berikan pahalanya dahsyat gitu. Ini bukan berarti nakut-nakutin ya, tapi kita melihat bagaimana Islam mempersiapkan orang untuk menikah kan begitu. Dan di antara kesalahan pendidikan sekuler saat ini adalah ketidaksiapan generasi muda memikul tanggung jawab sebagai orang tua. Adakah kurikulum yang kita lihat saat ini membentuk kepribadian generasi yang siap bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Maksudnya gimana? Kita belajar dari SD, SMP, SMA. Ada nggak sih materi pendidikan khusus untuk persiapan menuju rumah tangga? Ada kan? Kita yang sama anak kuliahan ada nggak? Nggak juga. Apalagi jurusannya bukan jurusan agama gitu. Makin nggak terfikir gitu. Jadi sebenarnya rumah tangga itu untuk apa? Nah, sebaliknya generasi hari ini seolah menjadi generasi bermental kerupuk, diuji dengan sedikit cobaan dan musibah mereka akan mudah goyah, stres, bahkan rentan untuk depresi. Dan kalau kita mau menyadarinya ini karena kurikulum sistem pendidikan kita yang menjauhkan kita sebagai manusia dari aturan agama. Nggak bisa kita pungkiri gitu. Maka makna agama dipersempit pada pelaksanaan ibadah ritual belaka. Jadi kalau kita pun belajar agama ya cukup dengan bahasan sholat, puasa, zakat, haji. Pernah nggak membahas kalau nanti antum jadi istri begini, jadi anak begini gitu ya. Makanya wajar juga kadang kalau dipikir ya Dek ya, makin tinggi pendidikan anak kok makin tidak sopan ya sama orang tua. Ada nggak pendidikan itu mengajarkan adab bagi orang tua? Kan itu berarti ya. Nah ketika sudah sekolah tinggi-tinggi, ketika menikah berantakan rumah tangganya. Balik lagi, ada nggak pendidikan kita yang kita lalui belasan tahun untuk mempersiapkan kita siap dalam pernikahan gitu. Nah justru malah hanya dipersempit, pokoknya hanya ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, dan sejenisnya. Seharusnya pendidikan membentuk calon-calon ibu yang siap memikul beban dan tanggung jawab besar ya, itu sudah harus dibuat gitu. Akan tetapi calon-calon ibu ini dirusak dengan pola pendidikan sekuler. Jadilah mereka tidak paham cara menjadi ibu, arsitek peradaban yang akan melahirkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas. Seharusnya kan kalau kita menyadari di dalam Islam itu ibu itu kan ummu warabatul bait. Ibu sekaligus pengatur rumah tangga, bahkan menjadi madrasatul ula, menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Kalau kita lihat para panglima di masa lalu, panglima Islam, kemudian pemimpin-pemimpin Islam, kemudian juga para penemu-penemu di dalam Islam, semua pasti terlahir dari ibu yang hebat gitu. Makanya dikatakan apa? Ibu itu perannya sangat strategis, arsitek peradaban loh. Arsitek peradaban berarti peradaban ini kedepannya mau diapakan? Letaknya di ibu gitu. Nah bayangkan kalau ibunya tidak paham untuk itu. Nah, dan disadari atau tidak, kehidupan sekuler kapitalistik telah merenggut kesehatan mental individu dan remaja mengalami gangguan mental ya karena nilai-nilai sekuler liberal yang menjadikan kiblat gaya hidup mereka gitu. Artinya remaja kita pun kan kiblatnya bukan Islam lagi, sudah barat gitu. Jadi gimana gaya sekuler ingat lagi pemisahan agama dengan kehidupan gitu ya. Dan akibatnya banyak di antara remaja kita mudah mengalami depresi, stres hingga depresi dalam setiap masalah yang mereka hampiri. Bahkan bunuh diri dianggap sebagai solusi terbaik. Coba ini pendidikan dari mana gitu ya. Jelas ini bukan dari Islam. Nah maka kalau kita lihat kalau di remaja saja mereka sudah seperti itu, apalagi nanti kalau sudah jadi ibu gitu. Nah ini berarti yang paling krusial itu apa? Pendidikan yang tidak dipersiapkan untuk membuat calon ibu itu siap jadi ibu. Nah itu nggak bisa kita pungkiri, sekalipun mungkin, tapi kan bisa belajar sendiri. Seberapa kuat sih kita bisa belajar sendiri dibanding dengan kalau itu dimasukkan dalam pendidikan formal. Maka insya Allah pasti akan sangat besar sekali efeknya gitu. Mungkin ini dulu untuk bahasan kita di awal ya Dek ya. Insya Allah nanti kita lanjut di sesi berikutnya. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya rekan Raw, masih bersama Ici dan juga Uhti Nida dengan tema Baby Blues tinggi, ada apa dengan kesehatan mental ibu. Baik, kita lanjutkan ya Uhti Nida. Iya, makin makin nggak terima gitu ya. Dianggap penting nggak penting, tapi penting nggak penting, mungkin ada yang bilang gitulah ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang generasi, tentu kondisi tadi adalah sesuatu hal yang harus untuk kita selesaikan gitu ya, karena itu kan permasalahan gitu ya Dek ya. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, ternyata tadi di remaja pun sudah banyak yang mengalami stres bahkan depresi. Dan kita lihat salah satu survei yang pernah dilakukan oleh University of Queensland. Jadi hasil riset yang dilakukan oleh mereka
Ini salah satu hasil riset yang dilakukan oleh Amerika gitu ya. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 20 remaja di Indonesia, atau 1 dari 20 remaja berarti sekitar 5,5% begitu ya, terdiagnosis memiliki gangguan mental ini. Jadi kalau kita lihat punya gangguan mental, jadi sekitar 5,5%. Artinya kalau kita totalkan dengan jumlah penduduk Indonesia, berarti sekitar 2,45 juta remaja kita di seluruh Indonesia termasuk dalam kelompok dengan gangguan jiwa. Apa nggak miris? Ya kan? Jadi kalau ada dua, itu bukan angka yang sedikit, bahkan mungkin ribuan orang pun itu sudah sangat berbahaya loh ya. Maksudnya bahayanya bukan mereka ngelempar gitu, tapi ini mau gimana generasi ke depannya gitu. Kalau sekarang saja mereka sudah masuk dalam lingkaran orang yang depresi, bahkan masuk ke dalam kelompok dengan gangguan mental gitu. 2,45 juta remaja Indonesia itu bukan angka yang sedikit. Coba bayangkan bagaimana mereka yang remaja itu nantinya menjadi calon ibu yang tangguh kah? Jadi calon ayah yang tangguh kah gitu ya. Sedangkan pada usia muda saja mereka sudah mengalami gangguan mental. Dan apa jadinya generasi masa depan kita nanti jika kita lihat calon-calon yang akan melahirkan mereka seperti kayak sekarang gitu. Nah, bisakah terwujud generasi yang tangguh dan berkualitas nantinya? Lebih-lebih peradaban manapun gitu ya, jika ingin merusak generasinya, sasaran utama pastilah merusak ibu dan calon ibu. Itu sudah jadi rumus umum gitu ya. Dan inilah sebenarnya hasil nyata dari peradaban sekuler. Ketika kaum muslimin, ketika kita mengambil peradaban sekuler itu apa? Memisahkan agama lewat kehidupan, dengan kehidupan. Kita boleh sholat, kita boleh beribadah, ritual saja. Boleh sholat, boleh puasa. Tapi jangan ambil aturan yang lain kecuali hanya aturan yang seperti itu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan hukum terkait pernikahan ya diambil nih, dalilnya harus ada wali dan yang lainnya. Tapi bagaimana pelaksanaan aturan-aturan yang lain? Misal sistem ekonomi pakai ekonomi Islam nggak? Sistem kesehatan pakai aturan Islam nggak gitu ya? Sistem pendidikan pakai aturan yang dibuat sama Allah nggak gitu loh? Nah, jadi kan kalau kita bicara sekuler, ya sekuler itu memisahkan tadi, boleh ambil sebagian, tinggalkan sebagian gitu. Nah, inilah wajah asli hasilnya ketika agama itu dipisahkan lewat dengan kehidupan. Maka yang terjadi apa? Generasi kita banyak, bahkan Indonesia saat ini mengalami bonus demografi loh. Jumlah pemudanya itu lebih banyak. Tapi lihat tadi, jumlah populasi yang banyak itu ternyata banyak yang masuk kategori punya gangguan mental, punya gangguan jiwa. 2045 kita berharap Indonesia jadi Indonesia emas kan gitu, masa emasnya Indonesia. Nah ini gimana ke 25 tahun yang akan datang ya Allah gitu ya, 20 tahun yang akan datang. Apa nggak sampai ya 2045, kayaknya 43 10, berarti 12 tahun yang akan datang. Nah ini mau seperti apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Di sisi lain, banyaknya ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental itu juga dipicu oleh sistem kapitalisme. Jadi, dalam sistem sekulerisme, akidah itu kan dipisahkan gitu ya dia. Jadi kalau sekulerisme itu ada agama tapi tidak mengatur kehidupan secara umum, tapi hanya boleh diterapkan oleh individu per individu. Nah kemudian dia punya sistem ekonomi. Nama sistem ekonominya apa? Sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis itu gimana maksudnya? Para pemilik modal, siapapun yang punya modal berhak untuk buka usaha apapun. Itu namanya kapitalisme gitu. Nah dalam sistem ekonomi kapitalisme ini juga memicu gangguan mental pada kaum ibu. Kenapa? Bagaimana ibu mau sehat mentalnya jika untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja begitu susah? Harga ya, dia dapat gaji tapi berapa yang harus dia keluarkan? Kalau kita di Sidimpuan mungkin harga beras berapa ya? Ada nggak yang di bawah 20.000 setabungnya? Nggak ada. Di atas 40.000 gitu ya. Gaji ibunya berapa? Gaji bapaknya berapa? Yang harus ditanggung berapa gitu ya? Belum lagi nanti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya rumah, biaya transportasi, semuanya serba mahal gitu. Nah, ini kan butuh untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan itu sangat susah untuk memenuhinya. Tidak semua yang merasa mudah gitu. Lebih banyak yang justru malah kesulitan memenuhinya. Nah, bagaimana pula ibu bisa berpikir jernih dan tidak terbebani jika dalam sistem kapitalisme mempersulit para ayah mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya. Makanya kalau kita lihat kaum bapak pun mungkin banyak yang tidak bekerja karena tidak mau. Tapi tidak kalah banyaknya, banyak yang mau bekerja tapi nggak ada pekerjaan gitu. Sedangkan kebutuhan tadi ada gitu. Nah bagaimana mau keluar dari lingkaran stres tadi sedangkan orang tua menanggung beban ekonomi yang berat dan melelahkan. Dan faktanya bahkan beberapa kasus ibu atau ibu itu membunuh anaknya dan itu kerap dipicu oleh
kesulitan ekonomi yang kian berat gitu. Waktu itu ada juga yang sampai dia bunuh berapa anak gitu ya. Kemudian ketika ditanya, takut gak makan, takut ini gitu loh. Mending lagi anaknya itu meninggal daripada nanti tersiksa dan yang lainnya gitu. Itu berarti kan banyak hal yang menyebabkan, termasuk kondisi yang sangat krusial tadi, pendidikan, sistem sekuler, akhirnya sistem sekuler tidak menjadikan orang kembali kepada agama kan gitu ya. Kemudian juga di sisi kondisi ekonomi yang semakin hari semakin berat. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam? Jadi kondisi baby blues syndrome sebenarnya bisa dicegah sejak dini, yaitu menyiapkan sistem pendidikan dan supporting system. Jadi pertama harus ada sistem pendidikannya, kemudian ada sistem support ya yang mendukung itu. Dan dalam hal ini, negara sebagai pembuat kebijakan. Kurikulum pendidikan Islam sangat komprehensif dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga mampu menyiapkan setiap individu mengemban peran mulia sebagai orang tua, termasuk menjadikan orang tua sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya kelak. Jadi pendidikan itu kan Ici tahu lah ya, pasti yang buat kurikulum kan bukan masyarakat biasa yang punya kekuasaan gitu, maka seharusnya ada peran itu. Nah, seperti apa gambaran Islam menyiapkan generasi sebagai calon orang tua masa depan yang tangguh? Pertama, di dalam Islam akan diterapkan kurikulum berbasis akidah Islam. Tujuannya pendidikan Islam adalah untuk membentuk kepribadian Islam pada setiap individu serta membekali generasi dengan sakofah Islam. Jadi pertama ya pendidikannya yang harus diperbaiki. Ada kurikulum yang landasannya akidah. Kalau landasannya akidah, tujuannya apa? Membentuk kepribadian Islam. Kalau yang namanya membentuk kepribadian Islam berarti pola pikir Islam, pola sikapnya juga sikap Islam. Jadi tidak mengajarkan kemunafikan. Artinya gimana? Yang dia pikirkan ini benar, yang dia lakukan salah. Alasannya apa? Kalau nggak begitu nanti nggak makan. Bukan itu yang dibentuk, tapi yang dibentuk adalah kepribadian Islam. Kemudian mereka punya sakofah Islam. Nah, jika dalam hal ini sudah terbentuk, maka setiap individu akan memiliki pondasi akidah yang kokoh gitu loh. Jadi akidah itu, ketakwaan itu yang akan menjadi benteng dia gitu ya. Dan pandangannya tentang dunia dan akhirat jelas akan berbeda gitu. Jadi dia nggak akan ya nggak bisa kalau saya nggak gitu. Jadi dia akan terpikir ya Allah ada kok gitu ya. Dan dia tahu semua yang dia lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan para calon ibu dan calon ayah yang memahami peran mulia sebagai orang tua tidak akan mudah untuk mengalami gangguan stres dan depresi mengarungi kehidupan mereka sebagai dalam satu rumah tangga gitu ya, meskipun memang banyak sekali dan berat sekali ujian hidupnya gitu. Dan mereka akan berupaya menjadi orang tua terbaik yang diinginkan Allah Ta'ala. Mereka juga memahami bahwa anak adalah titipan sekaligus amanah. Nah, mereka akan melakoni perannya dengan baik karena disitulah letak kemuliaan orang tua di sisi Allah, yakni mampu mendidik anak-anak yang menjadi generasi bersaksi Islam. Karena dia tahu ini ladang pahala loh gitu ya. Nah, nanti ada lagi nih yang suka usil sama syariat Islam. Iya, ladang pahala nanti perempuan yang diinikan. Itu berarti kalau ada yang semata-mata menyudutkan perempuan dalam artian gini, di dalam rumah tangga suami itu kerjanya cuma nyuruh istrinya aja, pahala nggak sama istri? Pahala gitu ya. Kemudian juga pokoknya merintah aja misalnya gitu. Tapi coba ingat di hadis yang lain, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Nah, kalau kita bicara sebaik-baik akhlak, berarti si suami tadi pun akan mikir, saya mau jadi orang yang terbaik atau yang tidak, kan gitu. Ya kan? Dia akan memberikan ya makanya harus sama-sama paham Islam lah. Jadi ini pernah waktu itu ada kisah di masa Umar bin Khattab. Ada laki-laki yang gak tahan dengan omelan istrinya, ngomel aja gitu ya. Sampai mungkin dia dalam hati mikirnya gini, kan laki-laki itu kan qawwam bagi perempuan, kok saya dihina begini, saya lapor sama khalifah katanya. Akhirnya pergilah dia melapor kepada khalifah waktu itu. Khalifah kaum muslimin pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Nyampe di tempatnya Umar bin Khattab, dia dengar Umar dimarahi sama istrinya. Wah, yang ini itu presidennya gitu loh ya, dimarahi sama istrinya. Lah, Umar yang ditakuti oleh orang-orang, yang ditakuti oleh yang sangat luar biasa ketegasannya gitu, ternyata dimarahi juga sama istrinya gitu ya. Setelah istrinya Umar ngomel, terus dia datang, dia bilang gini, wahai Umar, kenapa engkau mau diam? Untuk maksudnya diomelin, bukan dimarah-marahi, nggak menjaga marwahnya. Pastilah perempuan yang paham agama gitu ya, yang tahu yang tahu kalau semua yang dia lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, tetaplah dia akan memuliakan marwah suaminya gitu ya. Nah, tapi kemudian ditanya sama si laki-laki tadi, kok mau dengerin omelan istrinya, kok kamu nggak marah, kok ini gitu ya, asidona mengamuk kuah gitu lah ya. Terus apa kata Umar? Bagaimana mungkin aku bisa marah kepada dia?
Kan cuma sebentar kan dengerin omelan istrinya kan gitu. Jadi kenapa aku harus marah padahal dia sudah lelah untuk mengurusku, mengurus anak-anakku, mengurus rumah kami dan yang lainnya. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh Umar selaku suami gitu loh. Nah kan makanya kan partner sebenarnya kan, bukan atasan bawahan gitu. Coba indah kan kalau kita dengar kisahnya kan Dek. Kenapa bisa begitu? Keduanya paham Islam. Nah, makanya nggak bisa kalau yang namanya rumah tangga dijauhkan dari agama, itu bahaya gitu. Makanya kalau dalam Islam pendidikan, di dalam pendidikan itu sendiri pun akan dibentuk orang-orang yang bersaksiah Islam gitu. Dan berarti ya kalau sekarang kondisinya harus kajian nggak ibu-ibu sama bapak-bapak, ya harus kalau pengen rumah tangganya sehidup sehidup sesurga gitu ya. Nah, kalau mau sampai surga ya harus sama-sama ngaji, sama-sama belajar Islam gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi dalam Islam akan ada kurikulum pendidikan yang sahih. Kemudian yang kedua, dukungan sistem politik ekonomi Islam untuk mensejahterakan. Jadi untuk menghilangkan stres dan beratnya beban hidup, negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Dan itu harus dilakukan secara optimal. Seperti apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kalau kita mau jujur, gaji masyarakat itu banyak habis untuk ini. Beli rumah, biaya hidup yang mahal kan gitu ya, untuk makan loh ya, kemudian juga bayar kesehatan, bayar pendidikan, terus juga bayar untuk transportasi umum. Itu yang banyak. Artinya kalau kita mau jujur ya, kalau itu dikurangi biayanya atau itu memang dijamin oleh negara, kan ringan jadinya kan gitu ya. Nggak mesti harus semahal itu yang harus dibayarkan oleh setiap kepala keluarga gitu ya, sehingga ibu juga tidak perlu harus ikut keluar rumah. Jadi semuanya bisa memainkan peran. Nah, jika ayah mendapatkan kemudahan mencari nafkah, ia bisa menghidupi keluarganya dengan baik, dan kaum ibu juga tidak perlu membantu bekerja gitu ya demi membantu perekonomian keluarga. Jadi ibu nggak mesti keluar gitu loh. Dan para ibu bisa fokus mengasuh dan mendidik anak mereka. Dan negara juga harus menjamin pendidikan dan kesehatan dapat diakses dan dinikmati masyarakat secara gratis. Negara mengontrol dan mengawasi media agar tidak tersebar tayangan atau berita atau konten yang berbau kekerasan, eksploitasi ya, eksploitasi seksual misalnya atau pornografi dan segala sesuatu yang bisa merusak kepribadian generasi muslim. Bayangkan kalau misalnya tontonan-tontonan kekerasan, pornografi itu senantiasa ada di generasi kita. Kenapa bapak-bapak itu jadi gampang tangannya ke perempuan? Dia kan lihat kan, oh berarti cara nanganin perempuan itu pak. Nggak bisa pak, setiap yang kamu lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Coba, itu kalau difilter oleh negara gitu ya, tontonan-tontonan yang sifatnya pornografi difilter oleh negara, mungkin isu-isu perselingkuhan kayak yang baru-baru ini hangat juga bisa hilang gitu ya. Terus juga kekerasan dalam rumah tangga juga bisa redup. Kenapa? Ya tadi kan tidak ada pemicunya gitu. Nah, jadi yang pertama tadi pendidikan, kemudian yang kedua negara menjamin kebutuhan masyarakat itu dipenuhi, khususnya pada konteks pendidikan dan kesehatan, sehingga kalau perlu masyarakat nggak perlu lagi bayar untuk hal itu gitu ya. Nah, kemudian tambah lagi dengan jaminan dari negara akan hal-hal yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat itu difilter ya dari hal-hal yang berbau-bau kekerasan dan yang lainnya tadi. Kemudian harus ada support system gitu ya. Dan ada support system ini apa? Lingkungan sosial masyarakat yang islami. Jadi harus ada ketakwaan masyarakat. Sehingga apa nantinya? Negara kan tadi menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih dari kemaksiatan gitu ya, sehingga akan terwujud masyarakat yang terbiasa untuk apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa melakukan dakwah, saling menyayangi, tolong menolong gitu loh. Jadi nggak justru malah berada di posisi yang saling individualis. Itu kan rumah tangga dia, biar aja pokoknya rumah tangga saya yang baik, enggak. Tapi akan ada amar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati, saling mengingatkan gitu ya. Dan itu juga memang harus ada gitu. Dan begitulah ketika penerapan sistem sosial pergaulan syariat Islam berjalan secara holistik. Kemaksiatan dan kriminalitas akan menurun seiring mewujudnya masyarakat bertakwa dan berada dalam suasana iman yang kokoh. Dan inilah yang harus kita lakukan. Maka kalau kita bicara Islam tadi ada 3 ya Dek ya. Pertama dari sisi sistem pendidikan Islam melahirkan orang-orang yang bersaksiah Islam, berarti taqarrub ilallahnya, khauf dan rojanya, dia takutnya kepada Allah gitu ya, sehingga dia juga akan berpikir melakukan segala sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi harus adanya dukungan negara untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang sifatnya primer itu terpenuhi. Sandang, pangan, papan. Ini kalau untuk masyarakat pada tataran individu. Tapi ada yang disebut kebutuhan primer masyarakat secara keumuman. Apa itu? Pendidikan, kesehatan. Jadi pendidikan dan kesehatan di dalam Islam tidak diperjualbelikan.
Makanya kalau kita mau lihat di masa Islam dulunya, kenapa banyak sekolah, kampus gitu ya, kenapa banyak perpustakaan gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun kan sisa-sisanya masih ada. Jadi kalau sekolah di negeri Arab biasanya itu akan digratiskan gitu ya. Bukan promosi ya, tapi kita melihat hasil itu. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi kesehatan. Kesehatan itu juga tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Itu sifatnya primer gitu loh. Dan itu kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita mau bicara logis tadi, ternyata kebutuhan primer itu karena dia diperjualbelikan gitu ya. Kebutuhan primer itu karena harganya begitu mahal-mahal, akhirnya pendapatan yang didapatkan oleh ayah ketika bekerja habis ke situ dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Keluarlah ibu dari rumah gitu ya. Nah, beban ibunya nambah, udahlah keluarganya tidak paham Islam, suaminya pasti bilang gini, sekalipun kamu kerja di luar kan kerjaan kamu di rumah juga. Nah coba ya kan sudah sama-sama tidak paham tadi di awal, tidak ada akidah Islam gitu ya. Tambah lagi dengan permasalahan anak, masalah di dalam rumah, masalah di dunia kerja, beban kerjanya lagi. Maka satu lagi mungkin informasi deh yang perlu disampaikan. Boleh nggak di dalam Islam perempuan itu bekerja? Boleh, tetapi ada batasan. Batasannya salah satunya adalah perempuan tidak diperkenankan bekerja untuk pekerjaan yang sifatnya fisik. Contohnya apa? Jadi super truk misalnya, atau tukang angkat apa gitu. Yang sifatnya fisik itu tidak boleh. Jadi perempuan itu hanya untuk dua bagian, keahlian dan keilmuan. Jadi kalau misalnya dia jadi guru boleh nggak kak? Boleh, itu kan keilmuan. Keahlian dia jadi bidan misalnya, maka boleh gitu loh. Jadi kan posisinya perempuan itu pun ketika dia bekerja tidak akan menghinakan dirinya, tidak akan menyulitkan dirinya gitu loh. Nah, ditambah dengan akan ada apa namanya tadi ya, penjagaan dari negara gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahaskan gitu ya terkait baby blues ini. Jadi tidak boleh dianggap sepele dan harus segera diatasi gitu. Maka kita selaku muslim, yuk kita kembali lagi. Ini Islam punya solusi loh gitu ya. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan untuk sesi kedua ini. Mungkin nanti mana tahu ada pertanyaan gitu ya, Dek ya. 105 Rawa FM, Your Lifestyle masih bersama dengan Ici dan juga Ukhti Nida. Dan dipersilakan untuk Ukhti Nida memberikan kesimpulan serta pesan-pesannya mengenai tema kita yang tadi. Baik ya, terima kasih Ici. Terkait baby blues yang sangat tinggi gitu ya, bagaimana kesehatan mental ibu, ya kita bisa lihat sebenarnya terjadi gangguan mental gitu. Dan itu punya banyak faktor. Ada dari dalam diri yang bersangkutan atau kemudian juga karena ada problem sistemik. Jadi kalau sistemik memang karena pendidikan yang tidak membuat kita paham tentang kewajiban dan apa yang akan terjadi dalam rumah tangga gitu ya. Kemudian juga bagaimana penyelesaiannya, bahkan mungkin tontonan yang sebenarnya tidak mendidik, justru itu yang masuk ke dalam kepalanya generasi kita. Jadi kalau dia nonton, oh di film itu ternyata kalau ada permasalahan rumah tangga solusinya cerai, kan gitu. Oh kalau ada permasalahan rumah tangga ya udah cari yang lain saja atau apa gitu ya. Maka dia akan menarik dirinya kan ke situ ya. Oh saya juga sama loh faktanya, berarti solusinya itu gitu. Maka ternyata problem sistemik ini yang lebih besar gitu ya, dari sistem pendidikan, kemudian juga tidak ada jaminan adanya kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan gitu ya, kemudian juga ditambah lagi dengan tontonan yang tidak mendidik. Nah ini semakin membuat kompleks persoalan rumah tangga, dan pada akhirnya apa, banyak dari kaum ibu mungkin bukan karena anak pertama tapi anak kedua, ketiga dan anak-anaknya yang berikutnya gitu justru malah merasa baby blues itu terjadi gitu loh. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Yuk kita sama-sama ambil solusinya. Dan kita sebagai orang yang menginginkan kebaikan pasti kita akan ambil solusi terbaik loh ya. Tapi dari tadi kita bahasnya Islam terus. Bagaimana kalau misalnya nanti yang non muslim gitu? Kita yakin bahwa syariat Islam itu bukan hanya baik untuk kaum muslimin, tapi juga yang non muslim. Kenapa? Karena kita yakin ini berasal dari Sang Pencipta gitu ya. Maka kalau kita lihat bagaimana sejarahnya rahmat Islam syariat Islam itu menjadi rahmat gitu ya, karena Allah sudah janjikan sebagai rahmatan lil alamin, dan sudah terbukti selama 13 abad lamanya ketika Islam pernah memimpin dunia gitu ya. Telah banyak tokoh-tokoh perempuan ya yang kita lihat sebagai ibu tangguh, muslimah cerdas dan pencetak generasi solih dan solihah. Itu sudah terbukti gitu loh. Nah dengan kondisi sekarang kita lihat ibu itu malah berada di posisi yang sangat menyedihkan gitu loh ya, banyak gitu. Dan ketika pun terjadi persoalan mau ngadu ke siapa, nggak ada gitu. Satu lagi mungkin ada kisahnya ini di 2 menit terakhir ya. Jadi ada satu kisah nih di masa Islam dulu. Ada seorang perempuan yang ngotot minta cerai dari suaminya. Terus dia menghadap ke Rasulullah.
Jadi ketika dia menghadap ke Rasulullah, ternyata Rasul panggil suaminya. Kenapa mau cerai? Pokoknya cerai ya Rasulullah, saya udah nggak tahan katanya. Jadi dipanggillah suaminya. Terus apa kata Rasulullah ke suaminya ketika sudah dilihat? Kata Rasulullah gini, pulanglah, rapikan dirimu. Jadi setelah pulang, si laki-laki tadi, suami tadi datang lagi menghadap sama Rasulullah, dipertemukan lagi sama istrinya. Habis itu apa kata istrinya? Saya nggak mau cerai. Ternyata mungkin gara-gara ketidakrapiannya gitu ya. Artinya apa? Kalau di dalam Islam, untuk persoalan rumah tangga pun negara akan memberikan satu wadah. Jadi bukan ujuk-ujuk kalau mau cerai gitu loh, tapi ada pendidikannya, ada sistemnya, masyarakatnya yang bertakwa, saling beramar ma'ruf dan yang lainnya. Jadi semuanya akan bergerak untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Maka rumah tangga pun akhirnya jadi baik, dan itu tidak hanya dirasakan oleh yang muslim, non muslim pun merasakannya. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau mengadopsi sistem Islam tadikah yang sudah terbukti keberhasilannya ya dengan sistem pendidikannya, atau mengadopsi sistem sekuler kapitalis yang saat ini terbukti kegagalannya? Kan balik lagi ke kita, mau ngambil peradaban yang sudah sukses mencontohkan kehidupan yang luar biasa tadi, atau tetap berada di kondisi sekarang. Karena kita lihat kerusakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di negara yang menelurkan sekuler itu juga sangat banyak kejadian ini. Akhir kata dari Ici dan Uhti Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye bye rekan Rao.